Tuhan bersyukur buat kesempatan yang baik kami boleh beribadah. Tuhan, biar Kau yang mengurapi setiap kami. Urapi firman-Mu, terlebih urapi mulut bibir hamba-Mu ini. Sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan, boleh ditaburkan di tanah hati yang subur. Dan benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan umat-Mu. Dan Tuhan, kami minta kuasa-Mu yang memampukan kami menangkap setiap pesan-pesan-Mu yang memang Kau akan sampaikan secara pribadi lepas pribadi untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu akan dilepaskan dengan kuasa dan otoritas. Sehingga setiap kami yang sakit kami boleh alami kesembuhan. Yang lemah kami boleh mengalami kekuatan. Yang susah kami boleh mendapatkan penghiburan. Dan yang jalan buntu boleh terbuka jalan-jalan yang baru. Sehingga mujizat demi mujizat boleh menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan boleh kita katakan amin. Saudara, siapa yang rindu hari ini ngalami yang namanya kenaikan level apapun itu. Dari finansial, dari kesehatan, dari apapun ya, naik level gitu, oke? Wah, saya juga rindu. Nah, kita hari ini mau belajar how to level up your life. How to level up your life. Saudara, kita mau belajar tentang level up ini justru dari tokoh yang mungkin dianggap kurang bagus gitu ya. Secara kredibilitas. Kenapa? Karena orang ini dulunya adalah orang yang gak bagus gitu hidupnya ya. Hidupnya seringkali merugikan orang lain. Hidupnya seringkali membuat orang lain jadi berhutang begitu ya. Pokoknya hidupnya gak bagus. Tapi one day dia ketemu Yesus dan disitulah perjalanan yang baru terjadi dalam hidup dia. Dan justru hidupnya menjadi berkat. Nah, kita mau belajar banyak dari satu tokoh yang bernama Zakheus, saudara ya. Zakheus. Oke, kita lihat dulu Zakheus. Pekerjaan dan reputasinya apa sih? Pekerjaan dan reputasi Zakheus adalah dia seorang pemungut cukai. Saudara, pada zaman itu pemungut cukai itu bukan cuma seperti zaman sekarang ya. Orang yang kerja di pabean, bukan begitu. Pemungut cukai itu identik dengan hal-hal yang kotor. Secara finansial dia kotor dalam arti dia menindas orang lemah untuk mendapatkan banyak pajak dari mereka. Bukan cuma itu, dia juga pasti melakukan KKN. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa jadi pemungut cukai kalau nggak deket sama orang Roma. Which is orang Roma waktu itu adalah penjajah dari orang-orang Yahudi. Jadi jelas Zakheus ini musuh dari orang-orang Yahudi. Dia orang yang pasti dibenci sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena merugikan. Ya, sangat merugikan. Dan pasti juga dianggap dengan orang yang banyak dosanya. Kenapa? Ya kolusi, korupsi, nepotisme itu menjadi satu dalam kehidupan pemungut cukai pada zaman itu. Dan pasti orang-orang itu berusaha untuk gak deket sama dia. Kenapa? Karena deket sama yang begini tuh rugi, bukan untung gitu kan ya. Dan itu yang terjadi. Jadi pekerjaan dan reputasinya buruk. Ya, buruk. Dan bagaimana dengan kekayaan yang Zakheus miliki? Kekayaan yang Zakheus miliki adalah dia orang yang sangat kaya. Tetapi masalahnya kekayaannya bukan diperoleh dari sesuatu yang halal. Tetapi dari tindakan penipuan, tidak adil. Mengenakan pajak yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dan mengambil sebagian untuk dirinya. Sehingga kekayaannya ini bukan sesuatu yang bisa dia banggakan. Tetapi menjadi sebuah simbol dosa dan ketidakadilan yang dia sosialisasikan dengan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Nah, tapi bagusnya saudara ya, bagusnya adalah orang yang model begini dia masih ingat Tuhan. Dia masih pengen ketemu namanya Yesus. Makanya waktu Yesus datang ke Yeriko, Zakheus adalah dicatat oleh firman Tuhan, orang yang sangat-sangat tertarik untuk lihat apakah Yesus itu. Dia mungkin udah mendengar tentang Yesus, dia tertarik karena dia tahu, oh Yesus ada nih di dekat kota di mana dia ada. Dia cari Yesus begitu ya. Ada satu kerinduan dalam hatinya, keinginan untuk ketemu Yesus. Nah ini dia,
Ada sebuah perjumpaan dengan Yesus. Kembali saya ingatkan tentang visi kita 2033, everyone reaching every person. Setiap kita boleh reach, boleh menjangkau setiap orang yang kita jumpai. Dengan cara apa? Dengan cara waktu kita dimuridkan di dalam ibadah seperti ini, kita keluar, kita memuridkan. Mungkin itu karyawan kita, mungkin itu orang di rumah tangga kita, mungkin itu ART kita, siapapun, name it, siapapun itu. Kita membawa mereka untuk boleh ngalami perjumpaan yang otentik, kesempatan boleh ngalamin Tuhan lewat hidup kita. Yang menangkap boleh katakan amin. Ini artikel baru saudara ya, ini baju kita ya, saudara yang tertarik untuk membagikan visi kita, pakai karena di mana-mana nanti ini jadi etalase, orang bisa baca, connect with God, connect with others. Karena tujuan kita supaya ini orang bisa lihat tentang visi dan misi gereja di mana saudara bertumbuh. Nah, perjumpaan dengan Yesus ini yang kita yakinkan akan bisa membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Tapi ingat khotbah saya beberapa waktu lalu, perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan, definitely pasti. Tetapi yang membuat mereka bisa berbuah adalah waktu mereka dimuridkan dan tinggal di dalam firman Tuhan. Jadi kita juga berdoa supaya pemuritan itu boleh terjadi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita melalui hidup kita. Nah saudara, bagaimana dengan pertobatan dan pemulihan yang terjadi? Ini dia. Setelah bertemu dengan Yesus, Zakeus bertobat secara terbuka di depan semua orang. Ini menarik loh. Saudara bayangkan ada orang yang kaya dan dia berusaha menjaga reputasinya. Walaupun dia punya kekurangan karena tubuhnya pendek, saudara dikatakan. Dan biasanya orang yang punya banyak uang, orang yang punya reputasi begitu, walaupun reputasinya di kalangan orang Yahudi jelek, tapi sebagai orang yang punya uang, dia pasti pengen namanya jaim, saudara. Saudara tahu jaim ya? Jaga image begitu kan. Nanti kata orang apa? Gitu kan. Gimana kalau sampai orang-orang Roma tahu saya dekat sama Yesus, mengidolakan Yesus. Yesus ini kan disinyalir sebagai musuhnya orang Roma. Kenapa? Karena orang Roma udah mulai lihat-lihat nih, wah ada orang bisa bawa kegerakan ribuan orang, puluhan ribu orang. Wah ini mah bisa jadi sumber pengkhianatan, bisa jadi sumber kudeta, pasti saudara. Makanya kalau kita nonton di film-film, latar belakangnya pasti dikasih lihat. Orang Roma itu mulai menyelidiki, siapa Yesus, bagaimana dengan Yesus. Akankah dia menjadi ancaman buat Caesar. Nah ini, kalau sampai betul dia menjadi pengikut Yesus, masa sih dia nggak nimbang bahwa dia akan kehilangan pekerjaan dia yang berhubungan dengan orang Roma ini. Karena sebagai tax collector, dia harus punya koneksi yang baik dengan orang Roma. Jadi jelas, dia punya resiko yang sangat besar. Di mana di depan semua orang, ya, dia ngomong tentang pertobatan, dia ngomong tentang kesalahan, dan di situ kan ketahuan semua belangnya si Zakeus. Makanya dia bilang, Tuhan, kepada siapa aku menipu dan merugikan, aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara bayangin, waktu dia ngomong membalikan 4 kali lipat, itu tercatat di dalam hukum Taurat loh. Artinya nih Zakeus nih tahu firman, tapi dia masih lakukan penipuan. Tapi waktu berjumpa dengan Tuhan, knowledge, pengetahuan berubah menjadi sebuah perbuatan. Berapa banyak di antara kita, we have all the knowledge, kita punya semua pengetahuan tentang firman. Tapi gak pernah satu ada dorongan untuk melakukan firman. Tetapi waktu berjumpa dengan Yesus, dorongan itu begitu kuat. Sampai Zakeus berani declare di hadapan banyak orang. Buat siapapun yang merasa pernah ditipu olehku, aku akan balikan, bahkan aku akan ganti 4 kali lipat. Suddenly, dia menjadi seorang pelaku firman. Wow, perjumpaan dengan Tuhan. Just like that. Makanya muncul keselamatan bagi Zakeus. Dan Yesus menyatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun disebut anak Abraham.
Bahkan bukan cuma Zakheus yang alami keselamatan. The whole package, satu rumah diselamatkan. Karena ada seorang yang mengalami perubahan. Boleh dengan saya katakan perubahan. Dari kita mungkin yang bisa mengalami perubahan yang drastis. Sesuatu yang mungkin sulit sekali untuk kita lakukan, tiba-tiba kita bisa lakukan. Orang mulai kaget, kok bisa ya? Kan gak mungkin, tadinya dia orang yang dia malas banget. Masa sih sekarang tiba-tiba jadi orang yang rajin begini? Dulu disuruh ke gereja, aduh dia pasti menjadi orang yang paling frontal untuk berkata no gereja-gereja. Tapi sekarang dia menjadi orang yang paling radikal untuk ke gereja dan cari Tuhan. Nah itu kan perubahan. Satu rumah tuh pasti ngalamin, ngeliat, ih berubah nih anak. Nah seperti gitu ya. Ini terjadi sama Zakheus. Dan ini adalah sebuah simbol transformasi spiritual. Saat seseorang ketemu sama Yesus. Yuk kita lihat kisahnya. Saya mau bahas secara cepat. Ada beberapa kata kunci kita dalam kisah ini. Lukas 19 ayat 3-6. Lukas 19 ayat 3-6 kita baca sama-sama boleh? 3, 2, 1. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus, bukan aku akan, aku harus, ada sebuah keharusan. Tiba-tiba Tuhan menjadikan ini sebuah prioritas dalam perjalanannya. Mungkin gak ada di schedule, mungkin murid-muridnya ada yang sangat tertata dengan schedule-nya. Kalau di sini ada Valdo yang semua schedule-nya sudah jelas gitu ya. Nanti abis ini ya, ini harus siap-siap ya. Ini di depan saya juga ada rundown-nya, saudara gitu ya. All is must in schedule, semuanya harus on schedule dong. Tiba-tiba Tuhan yang lipin langsung di sini, yang di luar schedule-nya. Saya yakin murid-murid gak ada yang tahu schedule ini. Tapi tiba-tiba Yesus bilang, dalam perjalanan saya kali ini, sorry ya. Kita tunda dulu tuh nyembuhin si itu, kita tunda dulu ya. Kita ke rumah dia dulu. Aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, dimulai dari sebuah rasa penasaran apakah Yesus itu, muncullah sebuah tindakan. Nah apa tindakannya? Saudara, kita akan belajar banyak. Saudara perhatikan ini, kalau saudara baca firman. Lalu saudara menemukan ada beberapa kalimat aktif. Kata aktif di situ. Melihat, memanjat, turun. Itu semua tindakan aktif. Ya. Yang menangkap boleh katanya yes. Nah waktu saudara lihat itu, saudara garis bawahi. Karena seringkali disitulah kunci firman Tuhan itu. Kunci dari sebuah peristiwa ada di mana? Kalimat aktif. Saudara perhatiin kata kerja yang ada di sana. Nah kita akan melihat ada beberapa kata kerja dan Tuhan bukakan pewahyuan yang luar biasa kepada setiap kita. Nah yang pertama kita mau lihat ada kata kerja yang pertama adalah melihat. Ya, dia melihat, ingin melihat apakah Yesus itu. Nah kata melihat menggunakan kata zeteo yang punya arti ini saudara. Melihat, menyembah, hasrat. Nah 3 kata ini bertalian dengan luar biasa. Melihat, menyembah, hasrat. Dimulai pertama cuma lihat, tetapi muncul hasrat. Dari hasrat, kerinduan untuk menyembah. Dia mulai hidup di dalam penyembahan. Saudara, kalau kita berkata di tempat ini kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, harusnya kita punya yang namanya hasrat untuk menyembah. Kalau di tempat ini kita melihat ada perubahan terjadi baik dalam hidup kita maupun orang sekeliling kita, dampak berikutnya harus terjadi apa? Harus ada hasrat untuk menyembah. Karena kita tahu yang bikin perubahan itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan. Ada amin? Semua yang terjadi perubahan dalam kehidupan seseorang, definitely, pasti bukan karena hebatnya orang itu.
Tapi Pak, gara-gara kecelakaan sih dia jadi begitu. Iya, mau karena kecelakaan pun orang yang melekedawang, saudara tahu kata melekedawang? Coba dengan saya katakan melekedawang. Itu bahasa yang enak sekali untuk disebut. Sambil belajar saudara ya, ini bahasa Sunda yang Sunda kuno saudara ya. Melekedawang. Melekedawang. Nah, Pak Baliut saudara ya. Orang kalau udah keras kepala batu, mau kecelakaan sekalipun, mohon maaf saudara. Gak berubah ya gak berubah. Kalau bukan karena perjumpaan dengan Tuhan. Ada satu teman saya, melekedawang saudara ya. Keras kepala sekali, kasar sekali. Satu kali dia naik mobil dengan kecepatan tinggi. Mobil bagus saudara. Tiba-tiba di kilometer berapa tuh yang sering terjadi kecelakaan? 100 sampai 95 tuh. Bum! Terbalik mobil. Semenjak kejadian itu, dia selamat, dia aman. Tapi semenjak kejadian itu, dia berubah total. Kata-katanya menjadi santun. Bukan karena kecelakaannya saya yakin. Karena dia tahu begitu dia bisa lolos dari kecelakaan itu. Itu semua karena Tuhan. Tapi ada juga, ya ini cerita juga. Seorang dokter di Singapura. Kecelakaan dengan sports car-nya. 2 kali ngalami kecelakaan. 2 kali selamat. Gak cari Tuhan. Keras kepala. Jadi sebetulnya event besar sekalipun terjadi dalam kehidupan kita. Kalau bukan karena kita ngalamin Tuhan lewat event itu. Gak akan ada perubahan. Dan di sini terjadi dengan event ini, di mana tiba-tiba Tuhan berkata, aku mau menumpang di rumahmu. Perubahan tiba-tiba terjadi. Yang kedua, ada kata apa? Di sana ada kata berlari, ya. Protreko, berlari, protreko. Artinya adalah berlari mendahului, buru-buru mencari tahu. Dia coba lari, wah dia pendek, dia gak bisa lihat kan. Langsung ngebercet saudara, dia lari mendahului, dia mulai manjat pohon ara. Nah saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi pribadi yang seperti ini? Waktu kita bangun, kita buru-buru mencari Yesus. Ini gak gampang, apalagi Gen Z dan kebiasaan yang sudah berubah. Dengan adanya media sosial dan hidup kita juga banyak di media sosial. Saudara pernah hitung gak? Satu hari saudara bermedia sosial dengan handphone Anda berapa lama? Entah itu buka WhatsApp, entah itu, pokoknya itu ya, pegang handphone lah begitu. Mau bermedia sosial kayak buka IG kayak, buka WhatsApp kayak, buka email kayak, apapun itu name it dengan handphonemu. Pernah hitung gak sehari berapa jam? Saya gak sadar pernah satu kali, handphone ini kan pinter, makin lama makin pinter. Dia bisa bikin summary saudara. Dia bisa bikin kalkulasi summary setiap akhir minggu. Tiba-tiba saya kaget, dia bilang, rata-rata pemakaian handphone kamu 8 jam. Hah? 8 jam? Satu hari cuma 24 jam. 8 jam saya sama handphone? Kaget saudara. Karena tanpa disadari. Dengan segala alasan tentunya. Waktu saya lihat, ya wajar dong. Saya kan juga punya pelayanan online. Saya kan aktif di media sosial. Apapun itu. Tapi pertanyaannya kembali, ini juga menjadi pertanyaan yang mengingatkan saya lagi. Apakah kita menjadi pribadi yang buru-buru cari Yesus? Saya harus memberikan aplaus buat saudara karena ternyata hari ini banyak yang datang on time. Bahkan lebih cepat dari waktu yang seharusnya. That's good. Menandakan bahwa saudara memang buru-buru cari Tuhan. Dan ini sikap yang dimiliki sama Zakeus. Dia buru-buru. Dia tahu yang satu gak bisa, dia cari cara lain. Dia buru-buru cari, pokoknya dia harus bergegas. Supaya dia bisa ketemu Tuhan. Daud bilang gini, setiap pagi bahkan setiap subuh saudara ya. Dia bergegas ke rumah Tuhan. Wow. Bergegas, buru-buru. Sama-sama dengan saya katakan buru-buru. Buru-buru cari Tuhan. Ada masalah, buru-buru cari Tuhan gitu kan. Waduh sakit, buru-buru cari Tuhan. Apalagi, pokoknya apapun yang kita alami, buru-buru cari Tuhan. Diberkati, buru-buru cari Tuhan untuk apa? Say thank you Lord. Terima kasih Tuhan kau sudah berkati hidupku. Dapat kabar baik, buru-buru cari Tuhan, Tuhan terima kasih. Dapat kabar buruk, buru-buru juga cari Tuhan. Tuhan tolong. Miliki sikap buru-buru cari Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, memanjat. Menggunakan kata ana baino.
Saudara, namanya memanjat pasti ke atas, saudara ya. Gak ada memanjat ke bawah, saudara ya. Memanjat. Zakheus mencari hal-hal yang di atas. Ini penting, saudara. Ya, kita masih hidup di bumi, nginjak bumi, saudara. Tapi cara hidup seperti apa yang kita sedang jalankan hari-hari ini? Apakah cara hidup surga atau cara hidup kita? Yang kita mau, apa yang surga mau? Kalau di sana dikatakan dia buru-buru melihat, memanjat. Dia selalu melihat pada perkara-perkara yang ada di atas. Ini perlu, saudara. Di balik dari sibuknya kita untuk mencari lebih dan lebih, untuk memenuhi ekonomi kita, menaikkan taraf hidup kita, that's a normal thing. Saya sangat yakin dan percaya itu adalah hal normal, di mana kita pengen level up tadi kan, dalam segala aspek. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita juga mencari hal-hal yang di atas? Mencari hal-hal yang surgawi. Makanya firman mengajarkan carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka all your everyday human concern, setiap hal yang kita concernkan sebagai manusia will be met, akan Tuhan cukupkan. Kalau dalam hidup ini kita mulai gak bisa nemu banyak hal, itu udah tanda banget, alarm banget. Kita harus lihatnya ke atas. Yang keempat, turun dari pohon. Nah, tadi anabaino naik, sekarang turun dari pohon. Kata baino. Saudara, kata baino ya, dalam terjemahan DBD, secara metafora menyatakan kata baino itu adalah dalam keadaan yang siap untuk diturunkan, siap untuk direndahkan, siap untuk dipermalukan demi nama Yesus. I think this is something hard ya, susah ya. Mana ada sih orang mau dipermalukan, Pak? Iya iyalah. Tapi ternyata ada satu sikap yang luar biasa. Secara metafora turun dari pohon di situ, ternyata Alkitab mengajar dengan kata baino ini. Mau gak demi Yesus kita tuh punya satu sikap hati, mentalitas. Sekalipun aku harus direndahkan, tapi aku mau lakukan yang jujur. Sekalipun aku harus diturunkan dari derajat hidupku, dari mungkin status sosialku, dari mungkin apa yang aku lakukan selama ini. Tapi kita lantas tahu bahwa yang kita lakukan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Mau gak kita punya mentalitas untuk gak apa-apa, saya akan kehilangan ini, tapi saya gak kehilangan Yesus. Amin. Kehilangan ini gak apa-apa, Pak, tapi saya jangan sampai kehilangan Yesus. Ada lagu ya, kita sering nyanyiin ya. Bentar DJ. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi katakannya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berani gak kita bilang gitu? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekalipun aku harus diinjak, direndahkan, dipotong dari jabatan, dipotong dari kerjaan, yang penting Yesus yang aku pegang. Salah satu pengerja kita baru saja memutuskan untuk berhenti dari kerjaannya. Padahal the last offer, penawaran terakhir waktu dia mau mengundurkan diri, bosnya bilang gini, gua naikin gaji lu 2 kali lipat, tapi lu jangan keluar. Tapi dia tahu secara hati nurani, gak bisa. Kenapa? Karena dia selalu disuruh bikin fraud. Gak bisa, hati nuraninya terketuk. Sekalipun dia harus mulai lagi dari nol. Dia berhenti dari pekerjaannya, dia pindah pekerjaan, benar-benar start lagi. Dari gaji UMR. Gak gampang loh.
Itu butuh keteguhan hati, saudara. Tapi saya percaya orang-orang di tempat ini adalah jemaat yang berani berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku gak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Soalnya cerita ini kan sebenarnya sebelumnya Yesus tuh baru pergi bawa murid-muridnya. Terus ada satu orang kaya yang ahli Taurat, tahu ceritanya ya. Anak muda yang kaya itu bilang gini kan, Guru, apa yang aku harus lakukan supaya aku dapat hidup kekal? Oh gampang, kata Yesus. Yesus memandang mata ketemu mata, saudara ya, Alkitab mencatat. Dia bilang gini, kalau kamu mau jadi sempurna, pergi, jual hartamu, bagikan sama orang miskin, lalu balik lagi ikut aku. Bayangin, saudara bayangin ya, mata saudara ditatap langsung sama Tuhan Yesus matanya. Waduh, gak mungkin gak meleleh saudara, saya yakin. Betul gak sih? Ada yang bisa tahan melihat mata Yesus yang begitu penuh dengan kasih kepada kita? Wah, saya yakin saya gak tahan tuh kalau udah lihat mata Yesus. Mau disuruh apa juga, iya, pokoknya mah lah, iya dulu lah gimana nanti gitu ya. Udah mana tahan sih lihat mata Yesus? Ini udah ditatap mata ketemu mata saudara. Dia pergi tinggalin Yesus, dia kecewa. Dia bilang enggak Yesus. Alkitab mencatat dia pergi kecewa karena hartanya banyak. Tapi setelah itu Yesus bilang, lihat betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Lebih mudah onta masuk lubang jarum. Wah semua geger. Siapa yang bisa masuk surga kalau gitu? Gitu kan. Berarti itu murid-murid banyak yang kaya saudara ya. Makanya dia bingung. Kalau miskin kan amin, puji Tuhan. Yang kaya susah, kita mau gampang, kita mau miskin kan gitu ya. Itu berarti murid-murid Yesus itu diberkati saudara. Makanya mereka geger. Walah gimana tuh gitu kan. Tapi saudara, Tuhan langsung bawa mereka ke Yeriko. Kisah ini muncul. Zakeus gak bilang gimana aku supaya sempurna. Enggak. Zakeus gak bilang Tuhan aku harus gimana supaya aku bisa beroleh hidup kekal. Kagak. Yesus juga gak tuntut apa-apa. Tapi dengan sendirinya Zakeus berkata, kalau ada orang yang aku hutangi, aku kembalikan. Kalau ada orang yang aku rugikan, aku balaskan kerugian mereka 4 kali lipat. Yesus berkata, hari ini juga seisi rumah ini selamat. Jadi perihal masuk surga itu bukan soal kaya atau enggak kaya sudah sebetulnya. Tapi soal terikat atau tidak terikat dengan kekayaan kita. Orang yang sebelumnya jelas dia sangat terikat dengan kekayaannya, makin disuruh dilepaskan, dia bilang no. Tapi orang ini kaya jelas, sama-sama kaya, jelas gitu loh. Tapi dia berkata, aku gak terikat sama itu semua. Saya siap relakan ini semua. Yang penting Yesus selamanya buat saya. Wow. Kalau kita punya mentalitas seperti ini, saya sangat yakin saudara, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Apakah dengan ini lalu Alkitab mencatat, maka sejak itu miskinlah Zakeus. Ada? Alkitab gak pernah catat itu saudara. Dan saya percaya Zakeus tetap hidup di dalam kecukupan. Sekalipun dia bagikan hartanya, tapi karena dia lakukan untuk Tuhan, apa yang dia lepaskan pasti kembali dalam hidup dia. Saudara, saya mau kupas ada beberapa poin sederhana. Waktu saya dengar sebuah podcast dari seorang bernama Craig Groeschel. One of the leader that saya sangat suka ngikutin lah ya konten-konten dia karena ini bagus. Nah, tiba-tiba konten ini relate banget dengan materi yang saya siapin ini saudara tentang Zakeus. Ada 3 hal sebetulnya kalau kita mau alami yang namanya level up. Secara Alkitab ya, ini bukan secara dunia. Kita ngomong level up secara Alkitab. Yang pertama kita perlu mengerti adalah saudara catat secara cepat. To go up, you must let go. If you want to go up, you must let go. Setuju gak? Setuju? Cien, maju dong. Sebentar. Sebentar sih. Ini Cien namanya. Cien, saya kasih Cien 1 botol. Oke, tangan kanan aja.
Saya mau kasih lagi satu. Jangan tangan kiri, tangan kanan. Bisa nggak? Susah nggak? Bisa. Kalau saya tambah lagi satu bisa nggak? Masih bisa. Saya tambah lagi satu bisa nggak? Saudara, one day dari segala sesuatu yang kita pegang, kalau we don't want to let go, kalau kita nggak mau lepaskan, kita nggak akan bisa terima lebih. Setuju nggak saudara? Apapun yang ada, thank you Cian, boleh kembali. Apapun yang saudara punya lah. Saudara punya begitu banyak. Tapi kalau saudara nggak berani melepaskan, kita nggak bisa naik. Apa yang membebanimu hari ini, semuanya ada. Saudara mau naik tangga, berat saudara. Karena semua udah dibebani di situ. You have to let go if you want to go up. Apa yang membebani kita hari-hari ini untuk kita go up? Mungkin jangan-jangan yang membebani kita apa? Harta kita. Sesuatu yang menurut kita ini hobiku. Jangan ada yang ambil, yang lain boleh buat Tuhan. Yang ini jangan, nah yang itu tuh yang seringkali bikin jadi berat. Akhirnya kita gak bisa go up. Karena kita perlu mengerti, relax, God is in control what you cannot control. Berapa banyak di antara kita yang berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu, sampai mungkin kita berkata, perusahaan ini nggak akan jalan kalau nggak ada gua. Pelayanan ini nggak akan jalan kalau nggak ada gua. Hati-hati, begitu kita ngomong begitu, percayalah kita menjadi pribadi yang never go up. Karena kita sedang mengendalikan segala sesuatu yang kita pegang erat-erat itu. Dan itu yang menjadi penghambat kita untuk naik ke atas. Tuhan tidak akan bisa tambahkan dalam kehidupan kita kalau kita masih berkata, gereja ini nggak bisa jalan kalau nggak ada gua. Percayalah, nggak ada lu, gereja tetap jalan. Saya berpikir kalau Pak David waktu itu almarhum meninggal, siapa yang mau jalankan gereja ini? Dan guess what? Setelah kita hancur lebur berkeping-keping di masa pandemi sekalipun, hari ini kita tetap eksis. Pak David udah gak ada. Gereja akan tetap jalan. Ada gak ada kita, perusahaan yang kita kerjakan masih tetap jalan. Jangan berkata, kalau gak ada gua, ini gak jalan nih. Hati-hati. Itulah cikal bakal engkau tidak bisa go up. Ada hal-hal yang mungkin saat ini engkau bisa delegasikan, engkau tahan. Kenapa? Terlalu takut kehilangan. Percayalah, tidak bisa go up. Justru untuk kita bisa dipercaya sesuatu yang baru, kita harus berani melepaskan yang lalu. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Saya ngomong gini bukan berarti apa yang saudara kerjakan jadi kerjakan seenaknya ya, bukan ya. Tapi kita perlu mengerti, one day kita harus siap. Segala sesuatu yang kita kerjakan ini, sekalipun hasilnya luar biasa, kalau kita terus pengen mengendalikan itu semua, kita tidak akan pernah bisa go up. Waktu kita berani relakan, Tuhan percayakan yang lebih. Kalau hari ini ada mungkin orang berusaha untuk ambil apa yang kau punya, kasih. Karena Tuhan akan kasih yang lebih besar lagi buat kehidupan kita. Apa sih penghambat untuk bisa let go? Yang pertama, rasa memiliki yang terlalu berlebihan. Sense of belonging bagus, sangat bagus. Tapi kelebihan sense of belonging sehingga kita berkata, tempat ini tidak akan jalan kalau nggak ada saya. Itu yang akan menjadi penghambat kita untuk let go. Kedua, semua yang kita dapat dari Tuhan, kita anggap itu usaha kita. Itu akan jadi penghambat. Padahal semua yang kita dapat itu bukan usaha kita. Kita mengusahakan yang terbaik. Tetapi semua yang kita boleh punya, itu semua dari Tuhan. Katakan amin. Care too much sampai melibatkan emosi. Wah ini saya lihat saudara ya. Di gereja, tadinya nih kan gak pada kenal terus jadi keluarga di gereja. Pada gontok-gontokan demi jabatan saudara. Padahal itu jabatan gak dibawa mati. What for? Hubungan jadi hancur. Kongsian, teman baik tadinya, kongsian, bikin perusahaan. Jadi gede perusahaannya. Udah jadi gede, ribut. Sampai lupa, dulu teman baik. Sampai dia bilang gini, putus hubungan mulai sekarang. Waduh, demi perusahaan, gak dibawa mati. Kenapa? Karena itu, care too much. Sampai yang harusnya kita gak libatkan emosi, kita libatkan emosi di situ. Saudara, hubungan dibawa mati. Tapi jabatan tidak dibawa mati. Ngapain kita pertahankan itu sampai kita kehilangan hubungan?
Why? Sampai kita punya musuh. Why? Kenapa harus? Penghambat untuk let go apalagi? Tidak mau berubah karena terlalu terikat dengan keberhasilan masa lalu atau kegagalan masa lalu. Gak bisa let go, kenapa? Ya dulu kalau udah ngobrol sama dia, dulu saya tuh ya, dulu terus saudara hidupnya di dulu. Jadi gak bisa let go. Karena terus hidupnya dulu, entah kegagalan, entah keberhasilannya. Dulu, saya tuh berhasil pisan. Iya dulu Pak, dulu. Sekarang bagaimana? Ya enggak sih sekarang. Dulu. Saking gak bisa lepasin yang dulu itu. Gak bisa let go. Gak bisa Tuhan berkati lebih. Oke, yang kedua poinnya apa? To reach wider, you have to think higher. Untuk kita bisa menjangkau lebih luas, wide, kita harus think higher. Sering dengar ilustrasi itu kan? Lihat macet di lantai 2. Oh macetnya jangan pulang. Begitu lihat di lantai 10, pulang sekarang. Di sana masih kosong, macetnya sedikit. Pernah lihat dengar ya ilustrasi itu kan? Sama, when you can think higher, waktu kita berpikir dengan sudut pandang yang lebih tinggi, kita akan bisa mendapat jangkauan yang lebih luas. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kalau kita terus lihatnya dari sudut pandang bawah, gak berpikir lebih tinggi, ya sudut pandang kita terbatas. Tapi waktu kita naik ke tempat yang lebih tinggi, kita akan punya pandangan yang lebih luas. Problem makes symptom. Akar masalah akan membuat simptom, gejala. Contoh, gejala psikosomatis, karena saya ngalamin saudara ya, ini contoh. Kenapa ya lambung saya bermasalah aja ya, dikit-dikit GERD, tidur gak nyenyak, GERD lagi. Dikasih obat lambung, ya gak salah, simptomnya diobatin, gejalanya diobatin. Tapi akarnya apa? Begitu dicari tahu ternyata akarnya di sini pikiran, stres. Yang diobatin terus lambungnya, ya tetap stresnya gak diobatin, ya gitu lagi. Sama seperti orang penyakit tipes. Tipesnya diobatin, demamnya diobatin, tipes kan jadi demam. Demamnya diobatin pakai obat demam, turun. Tapi karena tipesnya gak diobatin, naik lagi demamnya. Hayo aja simptom yang terus diobatin, akarnya tidak selesai. Kenapa? Problem will make symptom, symptoms will make more problem. Betul gak? Contoh saya tadi, gejala psikosomatis, ini masalahnya di pikiran. Jadi gejalanya GERD, GERD-nya diobatin. Tapi karena terus kebanyakan makan obat GERD, pikirannya gak diberesin, apa yang terjadi? Ginjal saya bermasalah kemudian, kenapa? Terlalu banyak obat yang masuk kan? Makan obat-obat tertentu yang akhirnya bisa membuat apa? Terjadi polip di dalam lambung. Padahal obat lambung. Coba bayangkan. Symptoms will make more problem. Saudara tolong lihat keadaanmu hari ini. Kalau saudara ada di dalam proses, dalam masalah, saudara lihat. Yang saudara sekarang hadapi ini simptomnya, apa problemnya? Yang saudara berusaha untuk selesaikan ini the symptom or the problem itself. Kalau cuma simptom yang berusaha untuk diperbaiki, problemnya tidak dibereskan sampai kapanpun, symptoms will make more problem. Gejala akan menimbulkan banyak masalah baru. Tapi kalau kita selesaikan gejala awalnya, dan simptomnya akan hilang. Apa yang menjadi masalahmu? Solve the problem, not the symptom. Caranya gimana? Selalu lihat big picture, bukan keruhnya masalahmu. Kejadian nih baru saja saudara, kejadian. Anak saya gak mau sekolah. Masih TK saudara, laki. Takut kalau sekolah. Saya jadi bingung nih, takut sama siapa? Nah kejadian nih tahu nih, tiba-tiba waktu diantar ke sekolah, waktu itu istri saya nganter sama mbaknya. Si mbaknya turun nganter anak saya. Tiba-tiba si mbaknya dititipin sama gurunya. Si mbaknya bilang gini, Mbak kasih tahu ya, itu tolong cariin mobil-mobilan punya temennya tuh kayaknya ke bawah Ethan. Nama anak saya Ethan. Nah ternyata hampir setiap hari si Ethan tuh dikasih tahu sama gurunya. Ethan cari ya, itu mobil punya teman kamu, ke bawah kamu, cari ya. Itu membuat dia akhirnya jadi takut untuk sekolah. Gara-garanya apa? Gurunya bilang, iya waktu itu soalnya Ethan ngaku
mobil-mobilnya dibawa sama Ethan. Nah kita tanya di rumah, Ten, mobil yang mana yang lu bawa pulang punya temen lu? Balikin. Nggak ada Pak, nggak ada. Lah kenapa lu bilang lu bawa pulang ke guru lu? Ya takut Pak, takut. Soalnya ditanya terus. Aduh. Tapi kan di saat itu istri saya jadi marah. Saudara. Ini gara-gara mobil 30.000, anak saya jadi depresi, nggak mau sekolah. Wah dia udah mulai mau marah tuh. Tar dulu saya bilang, tar dulu nih. Kalau ngomong duit 30.000 mah, pasti mama si anak itu juga bisa beli juga. Kita bisa beli, bisa ganti. Mau beli 10 juga masih bisa lah begitu ya. Tapi si mama itu juga pasti bisa, ini pasti problemnya bukan itu. Lihat big picture-nya deh saya bilang. Coba tanya dulu deh, ini masalahnya apa sih sebenarnya? Saudara begitu diselidik punya selidik, itu mobil gak pernah hilang. Mamahnya beresin, gak ngomong sama anaknya gak tahu tuh mobil udah ketemu. Yang ditanya terus si Ethan. Si Ethan jadi stres. Coba lihat kekeruhan itu. Kalau saya ikut keruh di dalamnya, saya bilang ini, oke. Ayo, mau pakai apa kita? Pakai pengacara? Ayo, sok. Gara-gara mobil 30.000. Bakar duit, ayo. Kan gitu kan, orang tua udah kesel di sini mah kan bisa semua keluar, saudara. Gimana entar, bukan entar gimana. Bayangkan kalau kita keruh. Berapa banyak di antara kita gak sadar. Kita keruh waktu datang masalah. Ayo ngubek di dalam saudara. Dalam kubangan yang semakin hari semakin keruh. Padahal it is the symptom, it's not the problem. Kita lupa, yang kita harus bereskan problemnya. Kita harus lihat big picture, tarik. Makanya caranya gimana? Naik ke tempat yang lebih tinggi. Lihat dengan apa yang Alkitab katakan. Tuhan ini apa sih masalahnya? Kenapa ini masalah di pabrik gak selesai-selesai? Apa sih problemnya? Lihat higher. Tuhan ngomong apa? Tuhan mau apa sih? Saya mau belajar Tuhan. Saya bingung ada apa ini? Think higher. Naik ke level yang lebih tinggi. Saudara bisa ngikuti saya? Waktu kita lihat big picture, kita akan tidak keruh. Kita akan tahu how to solve the problem. Tapi kalau saudara keruh, saudara gak akan bisa tahu bagaimana menyelesaikan masalahmu. Penghambat untuk bisa berpikir higher apa? Ada beberapa saudara ya, penghambatnya ini. Terlalu dekat dengan masalah. Terlalu keruh karena kita membiarkan diri kita hanyut dengan keadaan. Dua hal ini membuat kita gak bisa berpikir higher. Dan yang ketiga, to reach more, kalau kita mau menjangkau lebih banyak, kita harus belajar untuk know less, empower more. Kenapa sih menjadi penghambat kita untuk gak bisa menjangkau lebih banyak? Karena kita berkata, aku sudah tahu. Pak, coba caranya begini Pak. Udah pernah coba, udah tahu. Udah gak ada tuh, kita gak akan mencoba hal yang baru. Kenapa? Karena kita berkata kita sudah tahu. Dan kita tidak akan berani mencoba itu. To reach more, we have to know less, empower more. 1 Korintus 8 ayat 2-3, terjemahan The Message bagus Bill. We sometimes tend to think we know all we need to know to answer these kinds of question. Kadang kita berpikir kita tahu semua. Untuk hal-hal yang kita harus jawab, kita udah tahu. Udah tahu jawabannya gitu kan. But sometimes our humble hearts can help us more than our proud minds. Ternyata waktu kita punya hati yang mau direndahkan, itu akan membantu kita untuk mengalahkan pikiran yang sombong. Saya undang imam musik, sebentar saya selesai. We never really know enough until we recognize that God alone knows it all. Saudara dengar ini. Sekalipun kita pernah melakukan itu berkali-kali, punya pengalaman segudang di situ, percayalah selalu akan ada hal baru waktu kita berjalan sama Tuhan. Jangan bilang aku sudah tahu, karena kita tidak akan belajar. Tapi waktu kita mau terus coba dan belajar hal-hal baru, kita akan temukan banyak hal baru yang kita bisa lakukan untuk mengatasi masalah kita. Dan ketahuilah bahwa yang tahu semua hanyalah Tuhan, bukan kita. Dalam Amplified Bible dikatakan, if anyone imagines that he knows and understand anything of divine matters without love, he has not yet known as he ought to know. Kalau kita berpikir bahwa kita tahu semuanya, ngerti semuanya, sebetulnya kita belum cukup tahu sesuatu yang kita harus tahu. Bagus sih. Kalau kita berkata, saya udah tahu semua, percayalah waktu kita ngomong begitu sebenarnya kita nggak tahu apa-apa.
Saya pernah saksikan ini, saya tutup dengan ini. Waktu dari kecil kan saya dipaksa baca Alkitab sama mama saya, saudara ya. Dari kelas 2 SD itu udah 7 pasal sehari, saudara bayangin. 7 pasal sehari, anak 2 SD, saudara ya. Baca kayak masih terbata-bata, saudara. Jadi akhirnya yang dibaca apa? Kitab Mazmur ya, cari yang pendek, saudara ya. Udah dibaca kan 7, udah, dan gitu kan, checklist gitu. Nah, singkat cerita karena saya dari kecil, dari 2 SD sering baca firman. Kelas 1 SMP, saya bilang gini, sama adik mama saya. Soklah, manggilnya I ya. Soklah I, tanya apa aja soal Alkitab lah, saya pasti bisa jawab. Wah, ngerasa tahu semua, saudara. Ini terjadi sama saya, saudara. Saya bilang gini, Van, siapa di Alkitab hamba Tuhan, nabi, tapi juga peternak? Nabi, peternak, gak ada, yakin, gak pernah baca. Coba buka kitab Amos, begitu dibuka saudara. Amos, peternak dari Tekoa, nabi Tuhan. Malu saya saudara. Ada gening. Di situ saya ngerti, waktu saya berpikir I know everything, yet I don't know everything. Saat aku berpikir aku tahu segalanya tentang bumi ini, aku menguasainya, sebetulnya aku memang belum tahu. Karena semakin kita belajar, kita akan temukan banyak hal loh kita nggak tahu. Waktu saya mulai ambil kuliah teologi, saya nggak tahu ini loh, saya nggak tahu itu loh, banyak banget ya saya nggak tahu ya, aduh malu. Semakin kita belajar, semakin kita akan mengerti. Banyak hal kita nggak tahu. Saudara, saya berdoa hari ini apa yang menjadi pesan Tuhan bisa membawa kita alami level up di dalam kehidupan kita.